Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Muhsin? Ya, Ustaz, terus nih, Pak Wahyu, semua teman-teman di warga Darul Istiqomah, sahabat Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jumpakan kita lagi. Semoga jumpa kita membuat kita kangen sesama kita, bahkan kangen kita selama-lamanya sampai di surga nanti. Allah kumpulkan kita. Ini hidup hanya sekedar sandiwara saja. Ceritanya kita ketemu. Semoga cerita ketemu ini akan dibuktikan bertemu lagi setelah kita kematian. Kita meninggal dunia. Teman-teman sekalian, ada satu hadis yang luar biasa. Ini hadis menggugah saya, kita semua, untuk cinta Quran. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada kitabul Fadail namanya. Kitab keutamaan-keutamaan. Si mu'alif, si pengarang kitab ini, Imam Nawawi, yang pertama kali dia sebutkan adalah bab fadli qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Quran. Baru berikutnya bab tentang keutamaan sholat berjamaah, keutamaan sholat puasa sunat dan lain-lain. Quran kok yang lebih awal. Seorang ulama tuh nggak sembarangan menempatkan bab-bab dari satu ilmu. Nggak akan bisa sholat berjamaah dengan baik kalau nggak paham Quran, begitu ya? Nggak begitu juga nggak akan baik puasanya dan lain-lain tanpa Quran. Jadi makanya Quran dulu yang diutamakan. Ada satu hadis Nabi yang simpel pendek ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Beliau bersabda. Beliau menyampaikan pernyataan begini, kata Rasul. Ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti. Waalaikumsalam. Wa yataghanna bil Qur'an yajharu bihi, muttafaqun alaih. Ketika hadis diawali dengan muttafaqun alaih, ini hadis diriwayatkan oleh yang jelasin sahih sekali ini hadis. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi gini, tidaklah Allah memperdengarkan sesuatu sebagaimana aku memperdengarkan untuk Nabi. Apa itu yang Nabi ucapkan? Hasanis saut, memperindah bacaan, memperindah suara. Ini suara, Pak. Suara ini bukan milik kita. Allah berikan kepada kita lidah. Ada pita suara. Terdengarlah suara. Ini bukan punya kita. Punya siapa? Punya Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengagumi ya suara yang merdu. Tidak sekagum ketika Nabi memerdukan, membuat indahnya membaca yataghanna bil Quran, melagukan Quran, lantunkan Quran. Gitu. Jadi suara yang Allah sukai, yang Allah izinkan itu untuk dipoles supaya bacaan Quran bagus. Sampai diperintahkan untuk memperbaiki bacaan Quran. Ini barangkali pesan buat saya, buat kita, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini awal, basic. Sampai disebutkan, yajharu bih. Supaya ketika membaca Quran itu, dengan suara yang merdu itu, dijaharkan, Pak. Dikuatin, dikerasin. Jadi power kita, jangan tanggung-tanggung. Jadi baca Quran yang bagus, dikuatin bacaan. Makanya kalau kita sholat, itu semakin, makanya Nabi itu kalau sholat kan bisa berjam-jam sholat tahajud, karena memang suaranya merdu, enak, Pak. Pernah nggak kita sholat di belakang Rasulullah? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Kalau kita hidup di masa Rasul, Pak, walaupun sholat beliau itu sampai 2 jam, rasanya baru sebentar, karena suaranya merdu baca Qurannya. Itu perintah, Pak. Nah, di pengajian ini saya mengajak kita, ajak anak-anak kita, ayo cintai Quran,
melalui memperbaiki bacaan Quran. Ada 2 langkah. Langkah pertama untuk membaca Quran, pelajari ilmu tajwid. Saya ringkaskan, ilmu tajwid itu, saya ini bukan ahli tajwid, tapi sedikit tahu aja. Pertama, perbaiki makhraj huruf. Dari alif sampai dengan iya. Huruf hijaiyah. Quran punya bahasa Arab itu punya keunikan dalam makhraj itu pengeluaran huruf-huruf. A, ba, ta, nggak ada. Ta, ja, ha, kh, akh, kh, da, bukan da, da, za, ra, za, sya, ya, sa, so, bo, po, wo, dan seterusnya. Ini perlu. Nah, diantaranya dilakukan i, u, ba, itu hamzah. U, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma, i, an, ani, a. Huruf ba, misal lagi. Babi, bu, bab, bab, bab. Qalqalah. Bu, bani, bab. Na, minal, mubni, ma, bi, bam, bani, ba. Makhraj. Terakhir ya. Ya, yu, bay, yu, ya, ni, na, minal, muini, ma, ya, ni, ya. Yang kedua, tentang memanjangkan dan memendekkan bacaan. Man. 1 ketuk, 2 ketuk, 4 ketuk, 5 ketuk, dan 6 ketuk. Saya ulangi, 1 ketuk, 2, mad nih, 2 udah. Kemudian 4, 5, kemudian 6. Contoh. Mana 1 ketuk? Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Lil. Nah, itu 1 ketuk. La, 2. 2 ketuk. 2 harokat maksudnya. Harokat itu ketuk. La, hi, rabbil. Nah, hi, 1 ketuk. Rabbi, 1 ketuk lagi. A, 2. La, 1 ketuk. Min. Boleh 6. Atau min 4. Atau 2. Min. Begitu. Hah? 3. Gak ada. Artikan nanti lain lagi. Gak ada. Ada 5. Baik. Itu tentang mad. Yang ketiga. Gunnah. Atau dengung. Dengung itu selain bertemu dengan hurufnya izhar namanya. Misalnya, ba. Babi, bu, bab. Bu, bang. Nah, itu namanya gunnah. Iqlab. Ditahan dulu, didengungkan. Atau huruf ta misalnya. Tanitat, ikhfa. Dengung lagi. Begitu ya. Ada idgham, huruf misalnya huruf ya, ya. Yu, ya, ni, yai. Ditahan dulu. Yu, ya, ni, yai. Na, minal, muin, min, ni, ma, ya, ni, ya. Yan, ni, ya. Nah, itu suara jadi bagus. Itulah hebatnya Quran. Keunikan Quran. Nah, itu namanya tentang apa? Gunnah. Dalam idgham kan ada 2, ada yang biguna, ada bila guna. Yang bila guna 2, lam dan ro. Misalnya, ya, min rabbihim, bukan dibaca begini, mir rabbihim. Dan memang nggak boleh R-nya terlalu panjang. Boleh cuma 2 getar. Mir rabbihim. Beda dengan iya, ya kan? Kan iyar malun, ya. Ya, ro, mim, lam, waw, nun, ada 6 ya. Nah, ketika iya
Misalnya may yartad, man yartad. Ditahan y-nya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi suara jadi merdu. Berikutnya syiddah. Apa syiddah? Tasydid. Mana saat ditekan, mana saat tidak. Contoh. Alhamdulillah. Lil itu tasydid. Kalau dibaca begini, alhamdulillah, beda. Alhamdulillahirabbil alamin, kan beda. Nah, jadi menekan suara itu juga membuat ritme jadi bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berikutnya sudah lengkap itu, nanti kita tahu di mana letak waqaf, di mana yang wasol, ada juga metodenya. Ya, ada juga caranya. Itu tajwid benerin dulu. Nah, tajwid bagus baru masuk pelajaran irama, taranum atau nada. Ya, nada atau nagom. Ya, nagom banyak. Ada bayati, nahawan, shika, ros, ya, ada lagi hijaz dan lain-lain. Nah, panjang banyak. Nah, ini memperkaya. Ketika kita udah sampai situ, semakin tergila-gila tuh. Semakin terkasmaran kita dengan Quran. Sehingga hobi kita mendengar, melantunkan Quran. Ada 2 tahap nih, mendengar dan melantunkan. Baru nanti berikutnya menghafal, menuliskan, keempat. Kelima, kasmaran, membahas isi kandungan Quran dengan ilmu tafsirnya, dengan ilmu takwilnya. Itu yang kelima. Yang keenam, mengeksekusinya, mengamalkan isi kandungan Quran. Dan ini udah masuk nih, masuk sebagai keluarga Allah nih, keluarga Ahlul Quran yang ingin menerapkan hukum-hukum Quran dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, sampai bernegara, sampai menata dunia. Mengulangi sejarah 13,5 abad Islam memimpin peradaban dunia sampai 2/3 belahan bumi. Sekarang memang lagi istirahat nih. Islam sekarang sedang diinyek dan direndahkan. Hati-hati, jangan menggunakan hukum Quran atau Islam radikal sebagainya. Itu sengaja ditakut-takutin tuh. Sebab kalau Islam berkuasa, orang Yahudi nggak bisa menjajah lagi. Harta kekayaan alam ini nggak bisa dirampok mereka lagi. Makanya itu takut-takutin. Padahal ketika Islam memegang kehidupan, tidak hanya umat Islam, di luar Islam pun akan nyaman hidup ini. Harus kita iklankan ini. Apakah terjadi? Pasti. Itu janji Allah. Allah udah buat agenda, setelah umat Islam istirahat, dihinakan, nanti akan bangkit maju lagi. Tadi kita udah baca hadis yang khusus ini. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan sebab kitab ini, maksudnya Quran, satu kaum. Mengapa kaum itu diangkat derajatnya, kesuksesannya, kemuliaannya, kehebatannya, bahkan seluruh masyarakat dunia angkat apa namanya? Makan angkat topi, pokoknya angkat aja deh. Lantaran dia menggunakan hukum Quran hidupnya. Sampai menata dunia dengan Quran. Wa yadau bihi akharin. Sementara Allah rendahkan juga lantaran Quran kaum yang lain. Kaum muslim saja direndahkan lantaran Quran. Mengapa? Quran hanya ditulis. Hanya tulisan. Tapi nggak diamalkan. Rendah kita. Untuk maju, mari kita awali dari belajar tajwid, belajar irama. Saya sampaikan sekarang irama misalnya. Kita awali dari lagu. Supaya gampang ingetnya Pak. Ini namanya irama nahawan. Ya. Kan seneng lagu ya Pak Mas ya. Hobi ya? Ayo, mari kita belagu sekarang. Bukan belagu dulu ya. Jangan belagu. Ya, ini lagunya ini. Lau kana bainana al-habib ladana qasi wal qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurbal habib. Sangat belagu aja belum bisa, bagaimana Quran belagu dulu nih. Ya habibi ya Muhammad, ya tabibi ya mumajjad,
anta dzul fadlil muayyad jalla man shalla alaik. Itu lagunya, Pak. Ya. Hah? Nah, ini irama nahawan. Polanya begitu. Bisa, saya yakin. Kalau belagu nggak bisa. Baca Qur'annya saya yakin bisa ini. Pak Muhsin apalagi? Ustadz Husni. Ya. Pak Torik, Pak Wahyu. Apalagi Pak Wahyu. Dapat Wahyu nih ya. Ustadz Bandrio. Nih, yuk. Dari Pak. Ya Habibi ya Muhammad. Gitu kan? Dari. Nih ya, dengarkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Datar, turun. Maliki yaumiddin. Ngambang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Turun, naik lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Datar lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Turun. Sebelum turun, naikin dulu. Waladdallin. Itu kan juga bisa buat azan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan dengan gaya nahawan. Terazan gaya bayati, gaya jiharka. Azan macam-macam, Pak. Gaya Hijaz. Ini nggak ada di agama manapun kecuali di Islam. Nah, ini kita ngajak dakwah nih, Pak. Supaya orang yang tidak Islam akan kepengen masuk Islam. Kemarin saya ngobrol lama dengan 6 pendeta, Pak. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah ini. Itu kelebihan Quran, Pak. Kelebihan Islam. Masya Allah. Itu tadi Pak apa? Irama apa? Nahawa. Ada lagi irama jiharkah, Pak. Ini jiharkah, Pak. Ini mendayu-dayu awal jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nahawan masih. Kalau jiharka lain lagi. Nanti saya sampaikan supaya lebih penasaran. Beda lagi, jiharka lain lagi. Jiharka pertama naik, jiharka kedua datar, jiharka ketiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, dan seterusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.